Jumpa dengan Bapak Teguh di pertemuan ketiga KD2 kelas 11. Kita akan lanjutkan mengenai komunikasi dalam keluarga. Nilai cinta kasih yang mendasari komunikasi dalam keluarga. Ini yang akan kita dalami dalam pertemuan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih dipertemukan sekalipun kami tidak bertatap muka, tetapi kami percaya Tuhan mempertemukan kami dengan baik di PJJ hari ini. Berkati kami agar apa yang kami pelajari bukan hanya menjadi pengetahuan, tetapi mengubah sikap dan hidup kami di dalam kami menghayati nilai Kristen di dalam keluarga. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat ya Bunda Moni. Iya, oke, selamat ya. Sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri harus tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Pertanyaan kepada Juli Monica Busebakti, dengarkan baik-baik. Maukah engkau menyaksikan di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa dan di hadapan sedang jemaat yang menjadi saksi-saksi pada saat ini, bahwa atas kehendakmu sendiri telah memilih saudara Dona Peranginangin ini, yang tangannya engkau pegang saat ini, menjadi suamimu? Jika iya, jawab iya, benar demikian. Iya, benar demikian. Mas begitu memang lantang dia. Haleluya. Berikan kepada Yesus. Haleluya. Maukah engkau tunduk kepadanya, mengasihi dia dan menghormati dia, serta memelihara dia pada waktu sehat maupun pada waktu sakit? Jawab iya. Jikalau iya, iya saya mau. Iya, saya mau. Berikan kepada Yesus. Maukah engkau memaafkan dia di dalam segala kekurangan dan kelemahannya? Jika ya, katakan iya saya mau. Iya, saya mau. Maukah engkau berjanji bahwa engkau tidak akan meninggalkan dia ataupun menceraikan dia sebelum kamu dipisahkan oleh kematian? Jika ya, jawab ya, saya berjanji demikian. Iya, saya berjanji demikian. Sama-sama semua kita katakan amin. Amin. Saya mempersatukan kamu menjadi suami istri demi nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka orang yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Berikan. Iya, kecepatnya. Haleluya. Selamat sedikit. Cincin ini tanda cintaku padamu. Cincin ini melingkar, tidak ada putusnya. Begitulah cintaku padamu. Cincin ini tanda cintaku kepadamu. Seperti cincin ini melingkar tidak ada putusnya, begitulah cintaku padamu tidak ada putusnya. Amin. Ini aku ada. Sandro, bisa bantuin gue desain nggak? Oh, desain. Lu mau desain apa? Gua sih kemarin diminta desain sama si Robert. Si Dedi juga minta desain. Si Gaby juga. Jadi intinya lu bisa nggak? Oh, sorry ya Dian. Gue ditelepon Pak Ninok. Chan, bisa Hey. bantuin gue desain? Oh, bisa. Nanti kirim ke gue aja. Lu mau bikin apa? Kirim aja udah, gampang. Makasih. Bro. Ya, Wak. Kenapa? Tahu nggak sih kemarin soal kuis lu susah banget loh. Oh iya Pak Ninok, bentar Pak. Pak Ninok dia Pak. Lu bikin pakai otak nggak sih? Susah ya? Susah. Susah. Pakai otak nggak sih bikinnya? Susah ya? Terus jadi nilai gue berapa dong? Ya kamu saya kasih Selamat siang Pak. Ya, siang. Nah, kabarnya gimana di sini, Pak? Oh baik, saya baik. Kenapa? Fisnak main susah ya Pak ya? Susah. Sengaja saya bikin susah. Saya mau ngetes kemampuan kalian. Kira-kira saya udah berapa ya, Pak ya?
Gampang lah itu, gampang. Udah, kamu pulang aja. Oke Pak, terima kasih ya Pak. Ya, hati-hati ya. Dian, gue mau curhat. Kemarin tuh gue pergi kan. Terus itu gue ngomong orang. Jadi gue Weh Gung, lu kemarin udah nonton belum? Conjuring 2, katanya tuh serem banget, gila. Gue tuh takut banget. Dia kata setan itu keluar gitu. Jadi gue tuh nontonnya berdua gitu Gung, pas malam Jumat Kliwon. Kan serem ya jadinya. Iya. Weh Gung, lu kemarin udah nonton belum? Conjuring 2, katanya tuh serem banget, gila. Gue tuh takut banget. Dia kata setan itu keluar gitu. Terus kan ya, gue nontonnya tuh berdua gitu. Jadi gue katanya pas malam Jumat Kliwon itu kan jadi tambah serem banget kan. Oh gitu ya. Iya. Gogo, gimana ujian lo kemarin? Nah, kemarin ujian ini. Lu mah udah bisa lah, nggak mungkin nggak bisa. Nomor 1 gimana sih itu? Nah, nomor 1 itu. Oh, yang itu, yang apa? Gue asal kayak gue salah deh. Aduh, gimana sih itu caranya? Gue lupa lagi caranya gimana. Aduh, lu caranya gimana sih? Nah, kemarin kita Go, apa kabar Go? baik. Kenapa? Gimana ujian lu kemarin? Kemarin baik-baik aja, bisa kok. Gak terlalu susah. Parah lu mah, gue nggak bisa tuh padahal. Kenapa? Nomor 1 tuh gimana sih caranya? Oh, kemarin yang nomor 1 itu. Iya. Kan lu harus buat tabelnya dulu. Oh, tabel dulu. Iya, tadi saya sudah ke kantor Pak. Halo? Pak? Pak Rino? Pak Rino? Pentingnya komunikasi dalam pernikahan dan keluarga. Kalian sudah melihat bagaimana komunikasi yang efektif melalui ilustrasi video. Nah, tiap orang itu di dalam berkomunikasi perlu memiliki sebuah relasi yang baik, apalagi di dalam sebuah keluarga. Nah, keluarga yang baik yang bisa mengatasi permasalahan dan persoalannya itu juga ditentukan oleh komunikasinya. Banyak keluarga yang mengalami kegagalan dan kekecewaan, tidak merasakan kebahagiaan, kesejahteraan, dan jauh daripada keselamatan yang Tuhan sudah sediakan bagi keluarga-keluarga Kristen. Itu oleh karena tidak memiliki komunikasi yang baik di dalam keluarganya. Nah, silakan simak di halaman 46, kalian bisa membaca dengan baik bagian ini. Ya. Apa yang terjadi, banyaknya perceraian di tengah masyarakat juga dialami oleh keluarga Kristen. Itu salah satu faktornya adalah karena kurang baiknya di dalam membentuk atau mengkomunikasikan ya di dalam persoalan-persoalan yang terjadi di keluarganya. Ya, awal-awal dari keluarga itu seringkali kelihatan berjalan dengan baik. Tapi lambat laun kemudian ketika menghadapi persoalan seperti perumpamaan Tuhan Yesus tentang benih yang ditabur di tengah semak dan duri. Nah, semak duri itu semakin mengekang ya, mempengaruhi keluarga itu sehingga akhirnya pertumbuhannya menjadi sulit. Ini sudah kita pelajari di KD1. Nah, salah satu caranya adalah bagaimana komunikasi suami istri atau orang tua kepada anak dan semua keluarga di dalam rumah itu bisa berjalan dengan baik. Apalagi kebagian ibadah terus dilakukan, pembacaan Alkitab, merenungkan, doa pagi, siang, dan malam, dan satu dengan yang lain saling mendoakan. Nah, komunikasinya itu didasarkan kepada
kesetiaan dan ketaatannya pada firman Tuhan, maka niscaya keluarga ini akan dipeliharakan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Nah, kalian ingatkan bagaimana tiga hal yang terjadi ketika Allah berperan di dalam keluarga. Ya, Bapak tidak singgung lagi, tetapi kalian sudah mempelajarinya. Nah, persoalan-persoalan yang muncul itu sering terjadi karena ini, ya, misalnya kekecewaan, ya, itu karena satu dengan yang lain saling memendam perasaan atau tidak mengungkapkan, ya, pendapatnya atau ditahan-tahan sehingga kemudian suatu saat itu bisa meledak karena kekecewaan satu dengan yang lain. Bagaimana solusinya? Ya, kalian harus belajar untuk berkomunikasi secara baik. Nah, aspek apa yang kalian harus perhatikan di dalam komunikasi di rumah? Ya, kalau suami dengan istri, ya, ini antara ayah ibu kamu, ya, bahwa komunikasi itu menyangkut sikap kepedulian, ya, harus saling mementingkan, ya, mau menyediakan waktu, mau menerima dan mendengarkan. Nah, itu harus terjadi dalam hubungan suami istri. Demikian juga anak-anak kepada orang tua juga punya sikap yang seperti ini. Harus mau menerima, menyediakan waktu dan mendengarkan. Apa yang dikatakan oleh orang tua kamu dengarkan baik-baik. Nah, itu akan terjadi sebuah komunikasi yang baik. Yang kedua, hal-hal yang menyangkut masalah keluarga itu harus dibicarakan bersama-sama, dimufakatkan. Misalnya kalian juga nanti akan menghadapi keinginan kamu untuk cita-cita di perguruan tinggi apa, pilihan hidup kamu. Jangan diam saja, komunikasikan dengan orang tua baik-baik. Kalau perlu ceritakan, lalu bagaimana pandangan kamu tentang cita-cita kamu kepada orang tua, minta pendapat dan minta dukungan, ya, bukan hanya pada orang tua tapi adik kamu, kakak kamu, atau hal-hal di rumah kamu, karena ini menyangkut banyak hal, misalnya dukungan ekonomi, dukungan dukungan untuk bagaimana support, ya, semangat dan sebagainya. Nah, itu harus dibicarakan. Lalu yang ketiga, bahwa komunikasi itu harus didasarkan pada kasih. Perasaan yang ingin ditunjukkan melalui komunikasi itu adalah mengasihi, ya, sehingga tidak mudah tersinggung, ya, dalam keadaan apapun, ya. Percayalah bahwa tidak ada maksud jelek atau maksud jahat dari orang tua kepada anak bila mengatakan sesuatu. Lalu cermati baik-baik, ya, pada dasarnya di dalam keluarga itu memiliki nilai kasih. Nah, cinta kasih itulah yang seharusnya mendasari komunikasi dalam keluarga. Yang terakhir, yang keempat, bagaimana komunikasi yang efektif di dalam keluarga itu yang baik, ya. Kalian harus saling terbuka di pihak yang menjadi yang sedang berbicara di hadapan kamu, ya, saling mengucapkan kata-kata yang baik, ya, memberikan pujian, ya. Lalu kemudian kalau ada sesuatu yang perlu diapresiasi, berikan apresiasi. Nah, itu akan menjadikan satu dengan lain punya relasi yang baik. Ya, boleh mengkritik, boleh membuat sebuah usulan, tetapi jangan menuduh atau mencela atau menyindir. Nah, itu komunikasi yang tidak baik. Nah, silakan terapkan di dalam keluarga kamu, maka ini akan menjaga keluarga akan tetap dapat berrelasi dengan baik satu dengan yang lain, mewujudkan keluarga yang harmonis. Ya, kalian sudah belajar tentang komunikasi yang efektif
dari role play video yang sangat menarik. Lalu juga kalian sudah mendengarkan bagaimana pentingnya komunikasi, dan komunikasi itu membutuhkan syarat atau kondisi seperti apa. Nah, kita lanjutkan. Pentingnya komunikasi khususnya kita lihat dalam pernikahan keluarga. Salah satu solusi untuk memecahkan masalah relasi adalah dikembangkannya suatu komunikasi yang efektif. Melalui komunikasi, segala sesuatu masalah yang pasti akan muncul dalam keluarga, ya, dan ini memang akan dihadapi terus-menerus. Itu bisa diatasi bersama. Di dalam relasi pernikahan, mereka mengalami kekecewaan, sakit hati, salah paham. Itu biasa terjadi. Bahkan juga pertengkaran, tetapi tidak dibiarkan. Penyelesaiannya adalah dengan komunikasi yang baik. Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Maka keluarga-keluarga Kristen akan tetap berjalan bersama Tuhan, akan ada di dalam keselamatan yang Tuhan berikan. Bila ada masalah, bila ada persoalan, bila ada kesalahan, itu akan bisa dipulihkan. Itulah sebabnya maka keluarga Kristen tidak ada yang bercerai. Karena persoalan apapun kalau diserahkan pada Tuhan, itu bisa diselesaikan. Dua-duanya mau tunduk, mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, itulah komunikasi. Intinya, komunikasi adalah suatu proses antara dua orang atau lebih untuk memberi informasi dan menerima informasi, sehingga terjadi kesatuan pemahaman. Hal tersebut perlu diusahakan agar komunikasi bisa berjalan. Nah, pemahaman yang dimaksud di sini bukan pemahaman menurut egonya masing-masing, tetapi pemahaman berdasarkan firman Tuhan, sehingga mereka kemudian akan mengerti arti dan maksudnya, sehingga sama-sama memahami firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan bersama-sama. Saling dikoreksi satu dengan yang lain. Yang mengoreksi itu sendiri adalah Tuhan sendiri di dalam komunikasi. Nah, demikianlah pentingnya komunikasi di dalam pernikahan keluarga Kristen. Sekarang Bapak mengajak kalian untuk berlatih. Ya, silakan dikerjakan dan ini dituliskan di Moodle di bagian yang sudah disediakan, diskusi mandiri ataupun pertanyaan esai. Nah, pernikahan menuju realisasi gereja keluarga. Keluarga Kristen itu juga disebut dengan gereja sebetulnya, ya. Atau ada yang mengatakan gereja kecil. Nah, di sini terdapat persamaan antara gereja dengan keluarga. Persamaannya apa? Keluarga dan gereja merupakan suatu institusi atau lembaga yang bertumbuh. Kalian sudah pelajari ini di KD1. Ya, bertumbuh itu artinya semakin membesar, semakin membaik, lalu kemudian berakar dulu dengan kuat, lalu akhirnya akan berbuah. Itulah keluarga, itulah gereja. Lalu semua fungsi dan panggilan gereja, dalam hal ini juga fungsi keluarga, kalian sudah mempelajari ada 8-9 fungsi keluarga, ditambah dengan fungsi keluarga secara khusus dalam dimensi Alkitab atau menurut firman Tuhan, lalu juga fungsi gereja. Nah, kalau fungsi gereja itu dinamakan tugas gereja. Dalam hal ini ada panggilan untuk melayani atau diakonia, panggilan untuk bersekutu, koinonia, dan panggilan untuk bersaksi, marturia. Seperti itu pula fungsi keluarga, menjalankan tugas gereja, diakonia, koinonia, dan marturia. Nah, sekarang silakan berlatih menjawab pertanyaan ini.
Mengapa keluarga disebut sebagai gereja keluarga? Atau gereja mini? Atau gereja kecil? Lihatlah lingkungan di sekitarmu, apakah keluarga-keluarga Kristen sudah melakukan 3 panggilan gereja. Lalu yang ketiga, menurutmu bagaimana cara yang baik agar keluarga Kristen dapat meningkatkan identitasnya sebagai keluarga atau gereja keluarga? Silakan dijawab dan Bapak akan mencermati jawaban-jawabanmu. Kita tutup pertemuan yang ketiga ini dan kita akan lanjutkan di pertemuan keempat minggu depan. Dan Bapak mengajak kita mengucap syukur dengan berdoa. Bapa kami di surga, dimuliakan namamu sekarang dan selamanya. Kami bersyukur untuk pertemuan ketiga telah berlangsung dan pimpin kami agar semakin memahami nilai keluarga dan menerapkannya dalam keluarga kami masing-masing. Lindungi agar kami tetap sehat, menjaga kesehatan kami dan orang lain di sekitar kami di situasi normal saat ini. Pertemukan kami di pelajaran pertemuan keempat, sehingga kami dapat melanjutkan PJJ dengan baik. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.